Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam kepada seluruh rekan-rekan mahasiswa yang sedang menyaksikan video pembelajaran ini, khususnya mahasiswa saya yang ada di jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Medan. Kali ini kita masuk pada mata kuliah Manajemen Pembiayaan, dan ini adalah materi terakhir kita, yaitu kita akan membahas tentang manajemen resiko pembiayaan. Nah, kita akan membahas resiko-resiko apa saja sih yang bisa terjadi di bank syariah dan bagaimana cara penanggulangannya. Baik, sebelumnya kita akan berangkat dari pertanyaan mengapa manajemen resiko itu penting di bank syariah. Karena di setiap bank syariah pasti memiliki divisi khusus yang menangani tentang manajemen resiko. Karena ada resiko yang melekat dan ada juga yang tidak melekat. Artinya bisa diantisipasi lebih awal. Nah, untuk itu divisi manajemen risiko ini berperan penting untuk perusahaan dalam menghadapi resiko-resiko yang mungkin atau bahkan bisa dihindari untuk terjadi. Pengertian dari manajemen risiko sendiri dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 merupakan serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan resiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha bank. Nah, prinsip manajemen risiko itu sendiri menurut Islamic Financial Services Board atau IFSB itu ada 4. Yang pertama, bank syariah harus memiliki strategi pembiayaan yang menggunakan bermacam-macam instrumen sesuai syariah dan mengenali potensi exposure kredit yang dapat terjadi di berbagai tahapan dalam pembiayaan. Jadi harus bisa menempatkan dengan kondisi nasabah yang seperti apa dengan instrumen pembiayaan yang bagaimana yang seharusnya direalisasikan. Nah, yang kedua, bank syariah harus melakukan uji kelayakan sebelum memutuskan pilihan instrumen pembiayaan syariah yang tepat. Nah, ini analisa itu berperan ya untuk melihat uji kelayakannya sebelum merealisasikan pembiayaannya. Nah, yang ketiga, bank syariah harus memiliki metodologi untuk mengukur dan melaporkan berbagai eksposur resiko kredit yang terjadi pada instrumen pembiayaan syariah. Jadi harus ada parameter atau tolak ukurnya bagaimana permohonan-permohonan yang dapat kita realisasikan. Misalnya ada ukuran harus memiliki penghasilan berapa persen. Nah, ini perlu ada standarnya. Nah, yang keempat, bank syariah harus memiliki metodologi untuk mengukur dan melaporkan berbagai exposure resiko kredit yang terjadi pada instrumen pembiayaan syariah. Nah, itu dia untuk prinsip manajemen resiko. Nah, kita masuk ke resiko itu sendiri. Sebenarnya resiko itu adalah sesuatu kemungkinan akan terjadinya hasil yang tidak diinginkan. Berarti ini konotasinya negatif ya, yang dapat menimbulkan kerugian apabila tidak diantisipasi serta dikelola semestinya. Jadi kalau kita dapat mengantisipasi dan dapat sudah punya alternatifnya, ketika resiko itu terjadi, maka perusahaan sudah dengan sigap mencari solusinya. Nah, resiko dapat dibedakan menjadi dua ya. Ada resiko yang diakibatkan kondisi tertentu yang bersifat makro ya, dan ada yang bersifat sistematik. Kalau resiko yang unsistematik itu berarti sudah melekat ya, misalnya kenaikan suku bunga, peraturan-peraturan kebijakan dari pemerintah. Nah, itu kan sudah tidak bisa dihindari ya. Nah, itu termasuk resiko yang melekat. Oke, jenis-jenis resiko di dalam dunia perbankan itu ada 8 ya. Yang pertama itu resiko kredit, artinya resiko akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajibannya. Nah, ini yang sering terjadi bahwa banyak nasabah-nasabah yang prestasi atau gagal bayar sehingga mengganggu sumber pendapatan dari bank syariah. Yang kedua ada resiko pasar, yaitu resiko pada posisi aset, liabilitas, dan ekuitas akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar. Ini misalnya bagaimana? Misalnya adalah yang tadi perubahan suku bunga, perubahan kurs valuta asing. Nah, ini kan sudah ditetapkan oleh kondisi pasar ya. Nah, yang ketiga ada resiko likuiditas, itu adalah resiko akibat ketidaknyamanan perusahaan melikuidisasi aset yang material karena adanya gangguan pasar. Jadi di sini adanya resiko bahwa perusahaan itu susah untuk merealisasikan kasnya. Ya misalnya piutangnya itu susah untuk tertagih gitu.
Nah, yang keempat ada resiko kepatuhan, yaitu resiko akibat perusahaan tidak mematuhi peraturan perundang-undangan dan ketentuan. Inilah makanya pentingnya ada tim legal di bank syariah ya untuk mengkaji peraturan-peraturan terbaru yang muncul dari pemerintahan dan pada akhirnya akan diadopsi oleh standar yang ditetapkan untuk bank syariah itu sendiri, supaya menghindari kita tidak menyalahi peraturan perundang-undangan dalam proses eksekusinya. Nah, yang kelima ada resiko operasional. Ini adalah resiko akibat tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau kejadian eksternal yang mempengaruhi perusahaan. Nah, ini bisa saja terjadi karena kesalahan dari karyawan kita sendiri. Selanjutnya ada resiko strategik. Ini adalah resiko akibat kesalahan pengambilan keputusan strategik bisnis. Nah, ini yang sangat fatal ya, ketika manajemen itu salah mengambil keputusan, maka seluruh lini itu bisa berdampak gitu ya. Nah, yang ketujuh ada resiko hukum. Ini adalah resiko akibat tuntutan hukum atau kelemahan aspek yuridis. Maka pada saat pembiayaan itu kita perlu memperhatikan aspek legalnya ya, seperti ketika kita memiliki agunan itu harus diikat dengan hak tanggungan ya, jadi supaya lebih kuat ketika nanti sesuatu masalah terjadi. Yang terakhir ada resiko reputasi. Ini adalah resiko akibat menurunnya kepercayaan pemangku kepentingan yang bersumber dari persepsi negatif terhadap perusahaan. Nah, ini yang sulit untuk diatasi ya, karena kalau sudah publik itu tidak percaya pada bank, maka mereka akan menyebarkannya ke masyarakat-masyarakat lain dan ini berpengaruh kepada reputasi dari banknya itu sendiri. Nah, resiko produk pembiayaan yang pertama ini ada resiko yang terkait produk ya. Nah, ada resiko terkait pembiayaan berbasis Natural Certainty Contracts atau NCC, di mana ini mengidentifikasi dan menganalisis dampak dari seluruh resiko nasabah sehingga keputusan pembiayaan yang diambil sudah memperhitungkan resiko yang ada dari pembiayaan NCC ini seperti murabaha, ijarah mutalakhiyah bin tamlik, salam dan istisna. Nah, ini biasanya jenis pembiayaan yang lebih gampang untuk dianalisis ya. Nah, ada yang kedua resiko yang terkait pembiayaan berbasis Natural Uncertainty Contracts atau NUC. Ini biasanya untuk pembiayaan mudharabah dan musyarakah, di mana di sini kondisinya itu tidak bisa kita pastikan akan dapat pendapatan berapa nih ya, karena sistemnya adalah bagi hasil. Nah, ada lagi resiko terkait korporasi, yaitu resiko yang timbul dari perubahan kondisi bisnis nasabah setelah pencairan pembiayaan. Nah, misalnya pada saat kita menganalisa, kita masih menilai bahwa si nasabah ini layak ya. Nah, setelah misalnya direalisasikan dan terjadi suatu masalah pada nasabah sehingga usahanya bangkrut. Nah, ini kan adalah resiko yang terkait dengan usahanya nasabah ya. Yang selanjutnya adalah resiko akibat lemahnya analisa. Ini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh si analis ya, yang salah menganalisa pembiayaannya. Misalnya dia salah memasukkan angka sehingga seharusnya ia tidak mampu membayar sejumlah angsuran tertentu, tetapi karena salah menginput atau salah menganalisa ya, sehingga masih tergolong dia dapat direalisasikan padahal seharusnya dia tidak mampu membayar angsurannya. Nah, ini kan fatal ya, maka ini perlu dihindari. Nah, apa saja sih permasalahan dalam penyaluran pembiayaan? Ada 4 biasanya. Yang pertama, adanya ketidakpastian dari kondisi pasar yang bisa mempengaruhi keputusan dari para debitur untuk mengembalikan dana tersebut ya. Nah, ada yang tidak pasti kan, misalnya kalau perubahan suku bunga. Yang kedua, adanya potensi perbedaan nilai penjual dari barang yang dijaminkan pada saat kontrak dengan jatuh temponya. Nah, yang ketiga, calon nasabah memberikan informasi yang tidak benar ketika mengajukan proposal pembiayaan. Ini yang sering terjadi ya, banyak data-data fiktif yang diajukan dari si nasabah. Dan yang terakhir, ketidakmampuannya bank dalam menganalisis penyebab si nasabah gagal bayar debitur, karena juga biasanya debitur itu tidak jujur ya kepada pihak bank, kenapa dia bisa gagal bayar gitu. Oke. Nah, apa yang perlu dilakukan bank syariah untuk mengantisipasi resiko-resiko ini terjadi? Harus optimalisasi peran Dewan Pengawas Syariahnya atau DPS. Nah, jadi yang pertama, jenis manajemen resiko yang terkait erat dengan peran DPS adalah resiko reputasi yang selanjutnya berdampak
pada resiko likuiditas dan resiko-resiko lainnya. Awal mulanya memang kepercayaan masyarakat itu harus tinggi kepada pihak bank karena itu adalah modal dasar bank ya. Nah, DPS memiliki peran penting dan strategis dalam penerapan prinsip syariah di perbankan syariah. DPS bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua produk dan prosedur bank syariah itu sudah sesuai dengan prinsip syariah. Dan yang ketiga, untuk memastikan bahwa setiap transaksi sesuai dengan syariah. Sehingga anggota dari DPS ini harus memahami ilmu ekonomi dan berpengalaman di bidang hukum Islam. Nah, ini perlunya Dewan Pengawas Syariah ya. Oke. Nah, ketika sudah terjadi pembiayaan yang bermasalah, lalu harus diapakan? Nggak mungkin dibiarkan begitu saja ya. Maka ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penanganan pembiayaan bermasalah ya. Ya, pertama itu ada keinginan debitur untuk menyelesaikan kewajibannya. Kita harus tanya dulu apakah memang masih ada kemampuannya untuk membayar angsurannya ya. Lalu yang kedua, tingkat kerjasama dan keterbukaan debitur. Nah, makanya ini perlu ada ketekatan emosional ya antara tim penagihnya dengan nasabahnya. Lalu yang C, kemampuan manajemennya. Yang D, kemampuan finansial debitur. Yang kelima, sumber pengembalian pinjamannya. Yang keenam, prospek usaha debitur. Nah, ketika kita mau menangani pembiayaan bermasalah, kita juga harus memastikan bahwa usaha dari nasabah ini memang masih on the track ya. Lalu selanjutnya, mudah tidaknya menjual jaminan. Lalu kelengkapan dokumen jaminan, ada tidaknya tambahan jaminan baru, sengketa tidaknya jaminan. Ini penting juga untuk kita cek ya, karena kalau jaminannya bersengketa akan menimbulkan masalah lainnya nanti. Terakhir adalah ada tidaknya sumber pembayaran dari usaha lain. Nah, ketika sudah terjadi pembiayaan yang bermasalah, maka disinilah berperan yang namanya restrukturisasi. Dalam menangani kredit bermasalah, ini sesuai dengan surat direksi dari Bank Indonesia nomor 31 tahun 1998 menyatakan bahwa restrukturisasi itu merupakan upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya. Biasanya terdiri dari tiga ini, ada rescheduling, reconditioning, dan restructuring. Nah, kalau penjadwalan kembali atau rescheduling ini dilakukan dengan berbagai cara. Nah, ini disepakati oleh nasabah dan banknya. Apakah harus perpanjangan jangka waktu pelunasan utang, perpanjangan pelunasan tunggakan bunganya, perpanjangan jangka waktu pelunasan utang pokok dan tunggakan, pergeseran atau perpanjangan grace period. Nah, ini sesuai dengan kesepakatannya. Maka nanti akan dibuat juga namanya addendum ya. Nah, yang kedua, persyaratan kembali atau reconditioning, yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan. Misalnya perubahan jadwal pembayaran, harusnya bayar angsuran setiap tanggal 1 ingin diubah ke akhir bulan setiap tanggal 30 ya. Jumlah angsuran, jangka waktu, dan pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah. Yang terakhir adalah penataan kembali. Kalau penataan kembali atau restructuring, ini biasanya tidak terbatas hanya pada rescheduling dan reconditioning. Artinya boleh ada dua unsur dari rescheduling dan reconditioning, itulah namanya restructuring. Oke. Nah, untuk mencegah pembiayaan bermasalah ya, ini yang perlu dilakukan oleh pihak bank. Yang pertama itu pasti prinsip kehati-hatian itu harus ditegakkan ya pada tahapan-tahapan ketika nasabah mengajukan permohonan, yang paling penting ketika menganalisa pembiayaannya, lalu membuat keputusannya, lalu pada saat akad. Pada saat akad ini juga penting ya, kalau bisa pada saat akad itu difoto. Jadi ada bukti nyatanya bahwa kita telah melakukan akad pada orang yang benar-benar sesuai dengan identitas yang diberikannya. Lalu pengikatan jaminan, nah ini juga penting ya, harus kuat legalnya. Lalu pada saat pemberian pembiayaan, pengawasan, dan pelunasan ataupun perpanjangan. Nah, itulah dia tentang manajemen risiko dan penanggulangan pembiayaan bermasalah yang mungkin dapat terjadi di dunia bank. Sekian materi kita kali ini, semoga dapat membantu rekan-rekan mahasiswa dalam mereview kembali topik ini. Saya akhiri video pembelajaran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.